Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang mulia, judul topik kita sore hari ini agak panjang ya. Sejarah mata uang. Apalagi tadi itu? Dan konspirasi gitu ya kalau nggak salah ya, konspirasi ekonomi di zaman ini. Jadi mata uang itu tentu ada bersamaan dengan hadirnya umat manusia di muka bumi ini ya kan, karena tanpa uang atau sebetulnya ya alat tukar maka orang tidak bisa hidup secara bersama, sedangkan fitrah manusia hidup itu bersama. Jadi nggak ada satu orang itu yang individual, kecuali mungkin Tarsan hidup di tengah hutan sendirian gitu ya. Nah, tapi kehidupan yang normal adalah selalu bersama-sama secara sosial, dan karena itu harus ada interaksi. Di antaranya adalah saling bertukar satu komoditi maupun jasa untuk memenuhi kehidupannya. Nah, untuk saling bertukar itu maka diperlukanlah satu alat tukar yang bisa memenuhi keperluan bersama. Jadi secara fitrah dulu orang melakukan apa yang disebut sebagai barter. Ya, punya ayam, dia perlu beras, maka ayamnya ditukar dengan beras. Ada orang yang punya ikan, dia perlu sayur, ditukar dengan sayur. Nah, tapi itu tidak bisa terjadi selalu, karena ada orang yang punya ikan perlu sayur, ketemunya orang yang punya beras. Nah, maka tidak bisa terjadi pertukaran, karena itu memerlukan satu alat tukar sebagai perantara. Nah, itu yang disebut sebagai uang. Nah, dalam kehidupan peradaban manusia, secara naluriah manusia memilih emas dan perak sebagai alat tukarnya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan manusia diberi segala jenis logam oleh Allah SWT, besi, kuningan, tembaga, perunggu, emas dan perak. Tapi manusia memilih emas dan perak sebagai alat untuk mengukur nilai atau mengukur harga semua benda-benda yang lain di dunia ini. Dan itu tidak lain adalah karena fitrah, yaitu Allah SWT memberikan kecenderungan dan kecintaan kepada manusia terhadap benda-benda dan terutama kepada emas dan perak. Ya, jadi di Al-Quran disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa dan seterusnya. Jadi ditumbuhkan kecintaan naluriah pada manusia, dan ternyata emas dan perak selain sebagai harta juga dipilih sebagai alat tukar, itu sebagai uang. Nah, Imam Ghazali menyebutnya sebagai hakim yang adil. Ya, jadi hakim yang adil artinya penentu harga yang paling adil dalam hal ini. Nah, lalu kehidupan manusia itu berubah belum terlalu lama, kira-kira 300 tahun yang lalu, dan terutama 100 tahun yang lalu, ketika ada sekelompok orang yang mengenalkan cara baru untuk berjual beli, yaitu menggunakan kertas. Ya, nah, ini belum lama ini kita pakai, dulu kita nggak mengenal. Dan kemudian belakangan bahkan diubah kembali menjadi pulsa elektrik, ya kan? Nah, dan kita tidak menyadari bahwa dengan pulsa elektrik itu terjadi perubahan yang lebih mendasar lagi, yaitu semula kita mengendalikan harta yang kita punya, sekarang harta itu dikendalikan oleh pihak lain di luar kita. Dan apa yang terjadi hari ini sepanjang pagi sampai sore ini kan ribut sekali tuh di media sosial ya. Ada satu bank yang tiba-tiba tabungan orang berubah semuanya. Ya, ada yang tadinya punya uang 50 juta tiba-tiba tinggal 500.000, ada yang tinggal 0 dan sebagainya. Nah, itu hanya membuktikan bahwa semua perubahan itu kemudian menjadikan kita hidup sebetulnya di bawah ilmu sihir. Ya. Nah, sihir itu artinya apa? Sihir itu artinya orang dibuat mempercayai sesuatu yang tidak ada sebagai ada. Dan
atau mempercayai sesuatu yang ada sebagai sesuatu yang lain. Nah, jadi ketika Fir'aun itu mengendalikan rakyatnya dengan sihir, rakyatnya itu dikasih tali, tapi yang dilihat oleh rakyat Fir'aun apa? Ular, ya kan? Nah, hari ini kita begitu, kita diberi kertas, yang kita lihat adalah ini sama dengan emas, sebagaimana fitrah kita menggunakan harta, yang real adalah emas, ya. Dan sesuatu yang tidak ada sebagai ada, gitu. Nah, karena itu saya ingin menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi. Nah, ini kita lewati saja. Nah, coba ya. Jadi pada mulanya orang itu memilih emas dan perak sebagai uang. Lalu datanglah para pandai emas mengatakan bahwa memegang emas itu tidak aman, berat, titipkan pada saya. Nah, orang-orang menitipkan emas itu, lalu dia mengeluarkan kwitansi, voucher, bahwa si A menitipkan emas pada si tukang emas ini, ya kan? Nah, dalam Islam ini kalau adik-adik belajar muamalah, ini yang disebut sebagai ain, emas itu harta. Nah, ini sebagai dain, janji utang, kwitansi, surat titipan, ya, kayak kartu kita nitip sepatu itu, Bu, dikasih titipan. Nah, lalu di masyarakat kan banyak pandai emas dititipi. Jadi mereka bilang ini terlalu repot kalau terlalu banyak kwitansi. Maka dia bilang kepada raja, beri saya monopoli, jangan lagi ada orang-orang yang dibolehkan mengeluarkan kwitansi, gitu, ya. Nah, inilah pertama kali muncul apa yang disebut sebagai bank sentral. Nah, lalu lihat, ketika ada orang menitipkan satu koin, dia mengeluarkan satu kwitansi. Nah, dalam Islam lagi-lagi ini tidak boleh buat jual beli. Karena kalau kita membeli pakai kwitansi ini berarti kita hutang, membayar pakai utang, tidak tunai. Sedangkan jual beli itu harus tunai. Jadi harus dikembalikan, ambil ainnya, dibayar pakai ain. Ya, jadi kalau definisi jual beli itu tamliku ain maliyatin, mendapatkan ain dengan mal, dengan harta. Jadi harta ditukar dengan harta. Nah, sesudah orang ini mengeluarkan satu kwitansi, nanti ada orang datang, saya nggak punya uang mau beli mobil. Oke, saya pinjami uang. Nah, tapi yang dipinjamkan bukan ininya, bukan koin yang diberikan. Dia bikin kwitansi satu lagi, bilang di sini ada hartanya, pakai kwitansi ini dan pakai buat bayar-bayar. Ya. Ada orang datang lagi, mau beli rumah nggak punya, dia pinjami lagi, bikin kwitansi lagi, sampai dia tahu bahwa dari setiap koin yang dititipkan dia bisa membuat 13 kwitansi. 13 kwitansi. Nah, inilah yang sekarang dilegalkan sebagai modal kecukupan bagi bank. Jadi bank itu boleh punya modal hanya 1/12 atau 8%. Nah, akibatnya apa? Kalau kita lihat neraca bank kan 100%, baik modal maupun liability-nya. Nah, sedangkan dia dibolehkan hanya punya 1/12 atau 8%. Berarti ada gap 92%. Dari mana bank mengisi gap ini? Dari mana bank mengisi supaya neracanya penuh 100? Ya, tadi itu dia kan cuma punya 1, tapi dia dibolehkan saya punya 100. Jadi cara mengisinya, dia cetak uang, dia cetak uang lagi, ya, sampai genap 100. Nah, tapi yang ajaib pada perbankan adalah yang dicetak itu bukan seperti kupon zaman dulu, tapi ilmu sihir. Nyetaknya dari awang-awang. Ya. Nah, coba kita lihat langsung saja ke sini ya. Saya ingin menjelaskan kenapa itu terjadi. Kalau kita punya uang nih, Bu, 100.000, ya, saya punya uang 100.000, sampai punya uang 100.000. Kalau dipinjam orang, dipinjam, uangnya ada atau tidak ada? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Uang kita habis, betul nggak, Bu? Uang saya dipinjam Mas Budi. Nah, maka uang saya habis. Nah, bank, kalau ada orang pinjam uang sama bank, uangnya bukan habis seperti kita punya, uangnya beranak pinak. Coba lihat ya, ini kalau ada Pak Abdullah punya uang 100 miliar, kan dibilang taruhlah di bank biar nggak dicuri, biar nggak kebakaran. Tempat paling aman untuk menyimpan uang adalah bank, begitu katanya. Nah, jadi taruhlah di bank.
Nah, detik itu kepada Pak Abdullah diberikan secari kertas, ya kan? Pak Abdullah nih uang saya 100 miliar dibawa pulang. Yang dibawa pulang apa? Sertifikat deposito atau tabungan, ya kan? Ibu dikasih tabungan kan? Nah, ini 100 miliar, lalu banknya mencatat bahwa dia punya uang 100 miliar karena dia baru terima uang 100 miliar, betul gak? Jadi uangnya ada berapa sekarang? Ya, ada berapa uangnya sekarang? 200 miliar. 100 punya Pak Abdullah, 100 punya bank. Nah, tadi ada orang datang, saya mau beli rumah nggak punya duit, tolong pinjami saya. Oke, saya pinjami kamu. Maka bank memberikan pinjaman, nggak semua, disimpan cadangan tadi, bulatkan 10%. Apa yang dicatat oleh bank kemudian di bukunya? Sesudah dipinjam 90, bank mencatat bahwa dia punya apa? Piutang 90 miliar. Jadi uang bank nambah apa berkurang? Kalau dia nyatakan piutang itu berarti jumlah uang dia nambah apa kurang? Nambah. Ada orang datang lagi, saya mau beli mobil nggak punya duit. Oke, saya pinjami lagi 90 lagi dengan bunga, ya kan? Nyatat lagi, apa yang dicatat oleh bank? Apanya yang nambah? Piutangnya nambah, jadi duitnya nambah lagi. Dan itu dia bisa lakukan 20 kali. 20 kali, ya. Jadi lihat, ada 200 miliar yang awal itu ditambah 90 kali 20 yang diutang-utangkan itu, piutang bank, ditambah bunganya yang dia minta, ya kan? 9 kali 20. Nah, jadi ada 200 tambah 20 kali 90 tambah 20 kali 9. Ada, ini harusnya yang betul adalah 2,18 triliun. Uangnya padahal berapa? 100 miliar, Bu. Bisa dimengerti ya? Ya, uangnya itu cuma 100 miliar, tetapi tercatat ada 2,1 triliun. Nah, yang 2 triliun di mana? Dari mana? Ada nggak uangnya? Tidak ada. Nah, itu kenapa hari ini terjadi seperti itu? Tiba-tiba uangnya jadi nol, tiba-tiba ada yang nambah jadi 300 juta. Semua itu hanya berupa angka-angka dalam catatan, betul nggak? Dan itu wujudnya sudah tidak lagi berupa kertas, melainkan berupa pulsa elektrik. Nah, yang perlu dipahami adalah kalau uang itu hanya 100 miliar, lalu dalam peredaran, dalam catatan itu tercipta 2 triliun, apa yang terjadi? Nih, Bu, uangnya 100 ribu tadinya, 100 kan, terus ini ada satu dompet. Berapa harga dompet ini? Kalau cuma ada uang 100 ribu dan satu dompet, berapa harganya? 100 ribu kan? Nah, dompet ini kan tetap, ini yang digelembungkan tadi dengan cara dipinjamkan, bunga, pinjam, bunga, pinjam, bunga, dia menggelembung menjadi 2 juta. Sedangkan dompetnya tetap. Sekarang berapa harga dompet ini? Menjadi 2 juta. Nah, itu mereka bilang inflasi. Jadi inflasi itu tidak ada. Yang ada adalah penggelembungan uang. Ya, dan lihat, bank mencetak uang kan dari awang-awang, dia hanya membaca catatan piutang 9 miliar, ya kan? Nah, tapi ketika dia memberikan hutang pada orang, dia minta bunga, minta tambahan. Nah, apakah kita bisa membayar tambahannya dengan awang-awang? Nggak bisa. Gimana kita harus membayar bunga itu? Dengan cara bekerja lebih keras, memelihara bebek lebih banyak, ya kan? Jadi dulu orang-orang kalau berdagang jam 5 sore tutup, maghrib tutup. Hari ini orang-orang dipaksa berjualan 24 jam, betul nggak? Sementara tadi nilainya merosot terus, yang disebut inflasi, ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan datang satu zaman di mana yang kamu ada itu tidak ada bisa dimanfaatkan kecuali dinar emas dan dirham perak, ya. Nah, apa yang kita alami hari-hari ini adalah sebetulnya semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi mengatakan itu bahwa semua yang kamu punya kehilangan nilai kecuali emas dan perak. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Nabi mengatakan ada satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan orang yang tidak makan riba.
Ya, bahkan mereka yang menolak riba pun pasti terkena debunya. Sedangkan Allah SWT menegaskan yamhaqu riba wa yurbi shadaqatan. Aku hancurkan riba dan aku suburkan sedekah. Nah, hari ini semua riba nih, Bu. Semua yang kita jalankan adalah riba, dan karena itu harta kita habis. 100.000 ini sebelum Pak Harto jatuh, kalau dibelikan telur dapat berapa kilo? Ada yang ingat nggak? 1 kilo telur harganya Rp2.000. Jadi 100.000 dapat telur 50 kilo. Hari ini dapat berapa kilo, Bu? Kalau beli di pasar Deresan situ? 4 kilo. Duitnya sama kan, Bu? Telurnya sama kan? Nah, yang 46 kilo kemana? Nah, itu mereka bilang inflasi. Nah, itu yang mereka rampok. Inflasi itu tidak ada. Zaman Rasulullah SAW, 1 ekor ayam dapat dibayar dengan 1 dirham. Hari ini kalau kita punya 1 dirham bisa beli seekor ayam. 1 dinar kita dapat belikan seekor kambing. Sampai hari ini kita bisa beli seekor kambing dengan 1 dinar. Jadi yang namanya nilai harga itu tetap. Dari zaman Nabi Adam, Allah SWT ciptakan seekor ayam. Ada yang berubah nggak pada ayam itu sampai hari ini? Sampai kiamat nanti ayam itu ya segitu itu, nggak lalu gede jadi kambing begitu, ya kan, Bu? Nah, begitu juga 3 gram perak Allah ciptakan segitu dari zaman dulu sampai sekarang sampai nanti. Nah, lihat, jadi ketika fitrah manusia mempertukarkan 1 ekor ayam dengan 3 gram perak, 1 dirham, nggak ada yang berubah. Ini yang membuat berubah, ya kan? Karena ini nilainya berapa sih, Bu? Ada nilainya nggak, Dik? Berapa nih? Ini adik ini ngantuk nih. Halo? Ada nilainya nggak ini? Berapa nilainya? 100.000. Nah, coba ya. 100.000 itu artinya apa? 100.000. Nggak ada artinya apa-apa. Cuman angka 1, nolnya 5, betul nggak? Kecuali kalau kita bilang 100.000 ayam. Wah, ayamnya ada banyak sekali. 100.000 motor, bisa dihitung 100.000 motor. Tapi kalau dibilang 100.000, nggak ada artinya. Akhirnya para bankir bilang, ini saya kasih namanya rupiah, maka dapat ditukar dengan 2 ekor ayam. Ajaib gak, Bu? Ajaib. Dan orang Amerika bilang, tapi angka 100.000 saya namanya bukan rupiah, namanya dolar Amerika. Dan 1 angka saya sama dengan 14.000 angka saudara. Gitu. Jadi kalau kita bawa 100.000 nih ke Amerika, saya mau beli dong seekor ayam, dikasih nggak sama dia? Nggak dikasih. Dia bilang, duit apa itu, kertas lucu begitu, merah begitu, ya kan? Nah, tapi orang Amerika datang sini, saya bawa kertas 100.000 dolar Amerika, itu berarti 100.000 kali 14.000 sama dengan 1,4 miliar rupiah. Saya mau beli ayam di Jogja ini, mau dikasih berapa ribu ekor, ya kan? Nah, itulah ketidakadilan sistem uang kertas ini, ya. Jadi kalau mereka perlu kayu, tinggal tanya, berapa kayu kamu? 1 kapal itu 100.000 dolar, dia tinggal ngetik 100.000 dolar, ting, kita nebang kayu. Saya mau boksitnya dong 200.000 dolar, dia ketik 200.000 dolar, boksit kita habisi, begitu seterusnya, ya. Nah, jadi kezaliman uang kertas itu bukan hanya kita yang memakainya, tapi kemudian digunakan oleh satu negara yang mengatakan bahwa kertas dia sekian ribu kali lipat dari kertas saudara, dari kertas kita, gitu. Nah, lalu satu lagi yang saya ingin Bapak Ibu ketahui, coba, uang kertas yang sihir ini datangnya dari mana? Hah? Dari mana? Bank sentral. Buat apa bank sentral nyetak duit? Bank sentral butuh duit. Buat apa? Ya kan? Kapan bank sentral nyetak duit? Coba kapan bank sentral nyetak duit? Kenapa dia nyetak duit? Buat apa? Ada yang bisa jawab gak? Kapan menyetaknya? Yang butuh duit ini siapa? Pemerintah, ya kan? Nah, pemerintah bisa nggak nyetak duit?
Masa sih? Kita bisa nggak nyetak ini? Bisa, bawa ke tukang sablon di deresan situ, atau tukang fotokopi, bisa. Pemerintah bisa, gitu. Tapi yang nyetak ini siapa? Hah? Kita menyerahkan uang ke bank. Loh, duit kita dari mana yang kita serahkan ke bank itu? Kan ini dari bank sentral tadi katanya kan. Nah, kapan bank sentral nyetak duit ini? Bank sentral kan nggak butuh duit. Pemerintah dapat duit dari mana? Pemerintah dari bank berupa utang. Nah, jadi lihat, kayak ibu mau bikin kue apem tuh Bu, kalau ada orang pesan kue apem baru bikin kue apem, kalau nggak ada yang pesan nggak bikin. Nah, bank sentral begitu, kalau tidak ada yang ngutang dia nggak bikin duit, tapi karena pemerintah ngutang dia bikin duit. Jadi duit ini adalah hutang, bisa diikuti ya. Nah, lalu kan pemerintah buat apa? Ngutang. Para bankir bilang kamu kan perlu bikin jembatan, bikin pasar, bikin rumah sakit, bikin sekolah, kamu perlu pembangunan. Nah, lalu utang ini diwadahi di dalam anggaran yang namanya APBN ya. Jadi APBN itu hutang. Lalu bank sentral ngasih utangnya gratis atau gimana? Dengan bunga, katakanlah 5% ya. Nah, lalu selain pemerintah yang hutang lagi siapa? Bank-bank komersial. Jadi kita dapat uang ini apakah melalui gaji ataupun belanja dari pemerintah, ini adalah hutang. Atau kita mendapatkan uang dari bank-bank komersial itu, ada pernah Bu dibagi uang oleh bank? Nggak pernah. Kita dikasih uang kalau kita berhutang. Jadi dari bank komersial juga hutang. Nah, lihat, lalu bank komersial kepada kita ngasih bunga 15% misalnya. Jadi di dalam uang yang ada ini di dompet Bapak Ibu sekalian ini merupakan hutang dengan bunga 5 tambah 15%, 20%. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya bank sentral nyetak 50 triliun kemudian dikasih bunga 20%, 20% dari 50 triliun berapa? 10 triliun. Ada nggak uangnya yang 10 triliun? Nggak ada, karena dia nyetak hanya 50 triliun. Jadi yang 10 triliun dari mana? Ya? Nyetak lagi dan dihutangkan lagi. Buat bayar bunganya itu juga berupa hutang berbunga ya. Nah, jadi lihat, uang kertas ini ilmu sihir yang kemudian dihutangkan dan dibebankan dengan bunga. Hebat gak tuh? Gitu ya. Jadi semua yang beredar ini berupa hutang berbunga, dan itu artinya bertambah. Nah, tetapi semakin bertambah uang ini, bukan kita semakin kaya Bu, semakin miskin ya kan. Itu sebabnya tadi dulu ini dapat 50 kilo telur, sekarang dapat 4 kilo telur gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa hutang piutang ini yang kita tidak tahu menau dan kita tidak ikut-ikutan, dipaksa bahwa kita yang ikut bertanggung jawab melalui apa yang disebut sebagai ini ya, yang merah ini yang disebut sebagai negara demokrasi, di mana tugas pemerintah itu hanya menghutang, menghabis-habiskan dalam anggaran ya, dan menyicilnya, membayarnya. Nah, membayarnya dari mana? Dari mana membayar hutang itu pemerintah? Nah, mereka bilang, you punya 250 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Jadi fungsi rakyat itu di dalam sistem ini adalah sebagai agunan yang terbongkok-bongkok harus membayar hutang yang diambil dari bank dengan bunga berbunganya. Jadi waktu Indonesia merdeka itu nggak punya hutang, sekarang hutangnya 5.500 triliun gitu. Dan ini apakah bukan sesuatu yang ajaib? Pemerintah memberikan hak monopoli kepada satu perusahaan, yang perusahaan ini mencetak duit ya kan, dan minta jaminan bahwa pemerintah yang menjamin bahwa duit itu bernilai, dan kalau pemerintah butuh duit harus berhutang dengan bunga. Hebat gak tuh sistem ini ya? Ini lebih ngepet dari babi ngepet gitu ya kan.
Nah, tapi apa yang kita alami tadi, bahwa seluruh beban itu kemudian ditransformasikan kepada kita dalam bentuk pemajakan. Nah, jadi lihat, kehidupan dalam sistem yang zalim ini kita dihajar dari dua sisi, Bu. Sisi pertama adalah seluruh harta kita dimiskinkan, dibikin tidak bernilai. Sisi yang kedua, kita diminta untuk bertanggung jawab atas hutang-hutang yang bukan kita yang ambil dengan pajak. Maka pajak itu tidak bertepi. Ibu mau beli rumah, sebelum beli rumah baru terima duit, belum dibawa pulang sudah dipotong dulu gajinya, ya kan? Nah, tinggal 85%. Dibelikan tanah, dipajaki lagi 10%. Betul nggak, Bu? Tanah mau dibangun, dipajaki lagi, IMB namanya. Nanti begitu dipakai, dipajaki lagi, PBB. Jadi kita dipaksa menyewa harta rumah yang kita punya sendiri, gitu. Nah, lalu kita tidur dipajaki lagi, listriknya pajak, airnya dipajaki, beras yang kita makan dipajaki, air yang kita minum dipajaki, gitu. Pajak. Nah, itu adalah karena sistem riba. Nah, jadi lihat ya, sepenuhnya hari ini kita hidup di bawah ilmu sihir. Angkanya nolnya 3, 1000 itu nggak ada artinya. Begitu dikasih nama jadi punya arti. Lalu kalau diganti tambah 02 dikasih gambar yang lain jadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Nih, Bu, ini 1000 ganti gambarnya jadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Sihir kan? Kalau ayam kan tadi enggak, dari ayam 1000 jadi 100.000 harus ditambah 99.000 ekor ayam. Nah, kalau ini enggak, Bu, cukup diganti gambar, ditulis. Nah, jadi lihat ya sihirnya itu. Kalau dibelah dua begini, Bu, jadi berapa nih? Nggak ada. Nah, kalau ibu saya tukar, ada orang bertukar nih, selembar ini, kasih gambar orang joget ini, orang nari. Mau nggak orang kalau ditukar begini? Hah? Selembar ini dengan selembar ini? Mau, ya kan? Tapi kalau selembar ini dan selembar ini, nah, kenapa tidak mau? Sihir kan, Bu? Selembar sama selembar, saya tambah deh 2 lembar, nggak mau. 3 lembar, 4 lembar, 4, 5, tuh, Bu, 5, ini abu-abu, 6, 7, 8, 9, 10 lembar. Mau? Tidak mau. Kenapa? Sihir kan, Bu? Nah, kalau ada anak kecil, coba anak 3 tahun, wah itu coba tuh ya, kasih. Ntar diambil uang saya gitu kan. Tapi kalau dia kasih ini 10 sama 1 lembar, pilih mana dia kira-kira? Hah? Pilih yang 10 karena dia nggak punya dosa. Antum kebanyakan dosa. Gitu. Jadi ini sihir, sepenuhnya sihir. Nah, jadi berikutnya apa nih? Nah, ini ngelewatin aja. Nah, jadi lihat ya, dengan ilmu sihir ini seluruh kekayaan kita tuh habis, Bu. Jadi dulu hidup itu murah dan mudah. Justru ketika kita tidak punya ini, ya, kakek saya itu, kakek kita nggak punya ini. Oh, ini baru ada 100 tahun kemudian. Mereka punyanya apa, Bu? Dia nggak punya dompet begini nih. Ini dompet riba ini. Mereka punyanya ini kantong, isinya koin emas, koin perak, koin tembaga, ya kan? Nah, tapi punya tanah 10 hektar, kebunnya 5 hektar, kerbau 15 ekor, ayam 70 ekor, dan seterusnya, ya kan, Bu? Lalu datanglah orang-orang bankir ini, mereka bilang itu orang-orang miskin. Yang orang kaya ini orang kota ini, gaji 15 juta, 20 juta, ya kan? Tapi rumah ngutang, mobil ngutang, kulkas ngutang, betul gak? Coba ini tunjuk tangan, yang beli rumah tunai berapa banyak? Ya kan? Kebanyakan kita ngutang. Nah, mereka bilang ini orang-orang miskin ini harus diberantas, dientaskan kemiskinannya, diganti menjadi orang-orang kaya. Makna orang kaya hari ini adalah orang yang pegang kertas yang dikiranya itu harta dan banyak hutang pada bank.
gitu. Nah, jadi tugas pokok, misi pokok perbankan itu adalah membuat semua orang harus miskin supaya nggak bisa beli apa-apa kecuali dengan kredit pada bank, ya. Nah, lihat dulu ketika orang-orang tua kita tidak punya uang, semuanya murah karena mulai dari kuburan deh yang paling simpel. Kalau ada orang meninggal, tinggal dimandiin, dikafani, dikubur, Bu, selesai. Nah, lalu datanglah satu sistem yang namanya negara. Jadi kalau ada orang meninggal nggak bisa langsung dimandiin, dikafani, dikubur. Tanya dulu KTP-mu mana, betul nggak? Lalu kalau ada KTP-nya, bayar iuran nggak setiap bulan? Gitu. Dan sekarang tidak bisa lagi begitu. Saya nggak tahu kalau di Jogja. Di Jakarta sekarang ada namanya San Diego Memorial Park. Ada kuburan yang harganya 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 miliar. Jadi mau yang masuk dekat surga apa dekat neraka? Tergantung harganya. Nah, orang-orang tentu jarang yang bisa beli kuburan 500 juta. Bankir datang, jangan khawatir, saya kasih kredit kuburan. Gitu. Ya. Nah, sekolahan juga begitu. Dulu kalau anak-anak sekolah di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, bayar nggak, Bu? Nggak bayar, malah sama kiainya dikasih sarung, dikasih kamar kos-kosan, dikasih makan. Lalu kita sekarang suruh bayar SPP, ya kan? Dan sekarang pemerintah tidak boleh mensubsidi sekolah karena uang yang tadinya dibuat subsidi harus buat bayar hutang pada para bankir. Maka sekarang bayar SPP 10 juta, 5 juta uang masuk, uang pangkal. SPP kalau 1 juta murah itu, Bu, betul nggak? Begitu juga yang lain, rumah sakit, jalan. Sekarang jalan kemana-mana seolah-olah nyaman, asal bayar, ya kan? Kalau nggak bayar ya bermacet-macet, air minum, taman bermain, dan seterusnya. Jadi semua menjadi komoditi bagi para bankir untuk menganak-pinakkan uangnya. Nah, inilah akibat dari kita menyubur-nyuburkan riba gitu. Jadi semakin besar uang kita semakin miskin. Dulu kakek kita ngomongnya seketip, sebenggol, sekilo, seringgit. Nah, sekarang 1 juta 2 juta mah nggak ada artinya. Dulu jutawan itu orang kaya raya. Sekarang penyapu jalan di jalanan itu jutawan. Tukang sampah itu jutawan, Bu. UMR-nya aja 3 juta. Ya kan? Jadi jutawan itu artinya sekarang orang miskin, mustahik. Gitu. Nah, jadi semakin besar uang kita, nah, waktu rupiah pertama kali dicetak itu 1 gram emas 2 rupiah harganya. Sekarang 1 gram emas 700.000 rupiah, ya kan? Jadi kita miskin 350.000 kali dibandingkan pada waktu Indonesia merdeka. Amerika juga begitu. Waktu Amerika itu belum ada The Fed tahun 1900-an, satu emas itu hanya $20 per ounce. Hari ini $1.400 per ounce. Nah, itu yang kata Nabi tadi, semua yang kamu punya habis tidak bisa dimanfaatkan kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan hari ini adalah ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan sistem riba ini. Nah, dulu mereka ambili emas-emas dari nenek kakek kita, dilebur jadi emas batang, lalu jadi kertas, lalu jadi pulsa elektrik. Nah, sekarang harus kita balik, kertas-kertas kita ini atau pulsa-pulsa elektrik sebelum tiba-tiba lenyap saldonya jadi 0 ini, ya kan? Kan sudah kejadian. Nah, tukarkan dengan emas dan perak, lalu gunakan emas perak itu untuk jual beli, untuk bayar zakat, untuk mahar dan sebagainya, gitu. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang bisa diperjelas dalam tanya jawab. Ya, ini gambar hanya menunjukkan jenis-jenis koin dinar dan dirham yang beredar saat ini, dan masih ada beberapa jenis yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Ustadz Zaim atas pemaparan materinya
bagaimana dahsyatnya sihir uang kertas itu. Jadi monggo kita buka sesi tanya jawab kepada jemaah. Monggo bagi jemaah yang ingin bertanya, untuk jemaah yang Ikhwan silakan katakan. Yang Ahwat ditulis di secari kertas saja, nanti diletakkan di dekat kamera, so nanti dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan masalah pajak tadi ya Ustaz. Saya lihat mungkin di situ saya lihat banyak menzolimi masyarakat Indonesia. Tapi beberapa orang memandang itu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Misalkan pajak dihapus, apakah bagaimana solusi atau cara menggantinya untuk membantu fasilitas umum yang diadakan oleh hasil pajak itu Ustaz? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu selalu yang disampaikan pada kita, ya kan, bahwa pajak itu dipakai untuk membangun kemaslahatan umum. Sekarang saya tanya, kemaslahatan umum mana yang dibayar dari pajak, yang dibangun dari pajak? Kalau pemerintah bangun jembatan, duitnya dari mana? Utang. Pemerintah bangun pelabuhan, duitnya dari mana? Utang. Pemerintah bangun jalan tol, utang. Jadi pajaknya buat apa? Buat mencicil hutang itu dan membuat bayar pengelolaan hutang itu. Ya. Dan tadi ketika belum ada negara, pajak semerajalela sekarang atau lebih sedikit dari sekarang? Ya kan? Dan yang pasti pajak adalah haram hukumnya. Gitu. Jadi dalam hukum Islam ada pungutan-pungutan yang wajib, ada pungutan-pungutan yang haram. Ya, pungutan yang wajib itu bagi kaum muslimin adalah zakat. Jadi zakat itu wajib. Dan Nabi mengatakan, kalau kau sudah tunaikan kewajibanmu dengan zakatmu, maka sudah selesai kewajiban atas hartamu. Nah, mereka yang non muslim wajib membayar jizyah dan kharaj. Ya. Jizyah itu seperti zakat fitrah, tapi kalau kita membayar makanan, kalau yang non muslim jizyahnya adalah dinar. Lalu kharaj, kalau muslim membayar zakat pertanian, maka orang-orang non muslim membayar serupa dengan zakat pertanian, yaitu kharaj namanya, 10% dari hasil produksi pertaniannya. Gitu. Nah, itu yang wajib. Sekarang yang wajib malah tidak diambil. Sedangkan yang haram ada dua, yaitu yang disebut sebagai maksin, yaitu pajak yang sekarang dikenal sebagai pajak pertambahan nilai. Jadi kalau orang jual beli di pasar, ditarik pajak atas barang yang diperjualbelikan, itu maksin namanya. Rasul SAW mengatakan sahabul maksin itu finar, ya. Jadi para penarik pajak ini tempatnya di neraka. Nah, yang kedua, pungutan yang diharamkan disebut dzaribah. Dzaribah adalah upeti. Ketika para budak dibolehkan mencari nafkah keluar, bekerja mencari nafkah asal bayar upeti, namanya dzaribah, yaitu haram. Nah, hari ini sama kan, semua Anda boleh bekerja mencari nafkah asal bayar dzaribah, upeti, yang disebut sebagai pajak penghasilan. Nah, itu haram, gitu ya. Nah, jadi Islam tidak mengenal pemajakan, mengharamkan pemajakan, kecuali pungutan yang wajib, yaitu zakat dan kharaj. Nah, lalu ada jenis yang kelima yang optional, boleh diterapkan dengan kondisi tertentu, yaitu al-ashr, yang kita sebut sebagai biaya masuk. Kalau kita berdagang keluar dan kita ditarik biaya masuk 10% zaman dulu umumnya, maka kita dibolehkan menarik barang-barang mereka yang dijual ke negeri kita dengan tarif yang sama. Tapi kalau barang kita tidak dikenai biaya masuk, maka kita tidak boleh mengenai biaya masuk itu, ya. Jadi itu yang disebut sebagai sekarang ini bea dan cukai, gitu, ya. Yang lain? Silahkan di belakang. Masih kesempatan untuk Ikhwan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Ini kan sudah mulai marak untuk menukar ke ini ya, dinar sama dirham ya Ustadz. Ya. Nah, tapi untuk transaksi sendiri kan kita tahu sendiri salah satu apa yang paling kecil itu berapa Ustadz? Mungkin itu yang bikin bingung saya untuk transaksi ke mungkin beli pasar atau membayar sesuatu itu Ustadz. Ada saran nggak Ustadz bagaimana implementasikan dinar sama dirham ini yang di masa sekarang ini Ustadz? Mungkin gitu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinar itu terbuat dari emas dan karena itu digunakan untuk bertransaksi yang nilainya besar, ya kan, beli motor, beli komputer, beli handphone, beli rumah. Nah, itu pakai dinar emas. Tapi untuk yang sedang cenderung kecil, untuk beli baju, beli makanan, beli peralatan sekolah dan sebagainya mah gunakan dirham. Nah, tapi dirham ini pun masih cukup besar karena satu dirham itu sekarang nilainya 70.000. Maka yang lebih recehan lagi nanti pakai koin fulus, koin dari tembaga, namanya fulus. La fulus mampus. Nah, jadi fulus itu kalau sekarang dalam bahasa Arab modern uang kertas ini disebut fulus. Nah, ini keliru karena fulus itu artinya keliru tapi benar juga. Jadi orang-orang yang punya fulus itu disebut muflis, yaitu orang yang bangkrut. Nah, hari ini dalam bahasa Arab modern ini disebut fulus. Ratusan miliar kalau ini adalah uang kertas, Anda muflis. Dan itu betul secara hakikat. Betul nggak? Orang punya 100 miliar hari ini nggak punya apa-apa, tiba-tiba saldonya bisa nol kok. Gitu, karena ini hanya merupakan pulsa elektrik. Gitu. Tapi yang benar fulus adalah koin tembaga. Ini fulus nih, contoh fulus, koin tembaga. Dimana buat yang receh-receh pakai tembaga. Nah, yang perlu dipahami adalah kalau jual beli kita itu normal, jual beli itu tidak pernah ada kembalian. Jual beli itu selalu harga pas. Harga kembaliannya kan kasihir, Bu. Tadi itu coba beli jus 1 gelas harganya 10.000, terus bayarnya pakai selembar kertas 100.000, terus kita dikasih jus segelas sama kembalian ini 9 lembar. Betul nggak? Sihir nggak tuh? Tadi saya tukar 1 lembar sama 9 lembar nggak mau, gitu ya. Nah, jadi Nabi mengatakan kalau kita jual beli itu mesti mithlan bimithlin, setara dan setara. Kalau 1 ekor ayam dijual dengan 2 kilo beras, ya 2 kilo beras itu setara dengan seekor ayam. Ya kan? Kalau ini tidak pernah setara. Dan apalagi ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, lalu pakai kembalian. Nah, itu ilmu sihir. Gitu. Nah, jadi gitu Mas. Nah, untuk saat ini kalau belum ada, kalau misalnya ini jus 10.000 sedangkan 1 dirham ini 70.000, ya kita belinya 7 gelas. Puas kan? Itu. Beli mie instan 1 bungkus 2.500, ya kita belinya 20 bungkus. Puas betul kita. Artinya apa? Kalau kita kembali pakai dirham, semua harga jadi murah, Bu. Beli jus dapat 5, beli mie instan dapat 20, beli gula dapat 5 kilo, beli apa saja murah. Kita termehek-mehek karena pakai ini. Gitu. Parkir 1.000 sekarang dibuang uang 1.000, nggak mau dia. Ke toilet juga 2.000, nggak mau 1.000. Uang 1.000 udah nggak ada harganya. Padahal dulu nggak ada orang bisa ngucap 1.000, karena uangnya hanya ada 600 paling besar. Uang Republik Indonesia itu dulu hanya 1 sen dan seterusnya ya. Kemudian 1 rupiah, 5 rupiah, 100 rupiah, 600 rupiah. Nggak ada uang 1.000. Sebab 1.000 maknanya sama dengan setengah kilo emas. Gitu ya. Lagi yang lain silakan. Ini saya nggak beli dapat jus nih. Oke. Ya, kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk lewat kertas Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya. Apakah dinar atau dirham yang dikeluarkan oleh wakala dapat digunakan untuk kegiatan muamalah atau jual beli dimanapun, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, atau hanya bisa digunakan di pasar muamalah tertentu saja? Terima kasih Ustadz.
Jadi begini, syarat jual beli itu adalah antara dimingkum, redo sama redo, nggak boleh dipaksa, ya. Jadi tidak boleh dipaksa bahwa di sini hanya boleh pakai emas atau di sini hanya boleh pakai jagung, redo sama redo, satu. Nah yang kedua, tadi mislan bimislin, maknanya adalah alat tukar itu berlaku karena nilai dan harga yang ada pada dirinya sendiri, ya. Jadi kalau tadi saya bilang 1 dinar adalah 4 gram, kalau saya belah 2 menjadi setengah dinar, jadi berapa Bu? Jadi 2 gram emas, masih ada nilainya. Nah kertas, karena ilmu sihir, kalau rupiah ini kita bawa ke Singapura, laku gak? Ditolak. Dia bilang kertas saya ada 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Nah dalam hal emas, bisa nggak orang Singapura bilang bahwa emas saya 10.000 kali lipat dari emas saudara? Nggak bisa. 1 gram emas adalah 1 gram emas, dibawa ke Cina 1 gram emas adalah 1 gram emas. Imam Ghazali bilang ini adalah hakim yang adil, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diubah-ubah, ya. Nah bahwa dia nerima atau tidak terima harus redo sama redo gitu, tapi tidak ada emas yang ditolak di seluruh dunia ini, bahkan di akhirat nanti emas ini laku, benar, serius. Coba baca Quran, apa yang dijadikan oleh Allah SWT nanti di akhirat sebagai pahala, sebagai hadiah, emas, perak, emas, perak, emas, perak, ya kan? Nggak pernah bilang nanti kamu dapat piala 100.000 dolar Amerika, nggak ada. Nanti dapat ganjaran 300.000 dolar Singapura, nggak ada. Ganjarannya nanti adalah emas dan perak dan seterusnya, ya. Jadi itu kan Allah SWT menciptakan emas dan perak sebagai uang, sebagai alat tukar gitu. Jadi pasti laku, hanya mesti redo sama redo gitu. Terus Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, dengan sistem dunia seperti sekarang ini, bagaimana jika menolak pembayaran pajak? Apakah secara kehidupan sosial akan membahayakan diri sendiri? ya, pajak itu bukan harus ditolak, pajak itu harus dihapuskan, ya kan? Betul nggak? Sesuatu yang haram itu harus dihapuskan. Jadi yang harus kita perjuangkan adalah bahwa pajak harus dihapuskan gitu. Kalau itu dipaksakan, ya bagaimana? Kita dipaksa, ya kan? Tapi keharaman pajak itu tidak akan berubah dipaksakan atau tidak dipaksakan itu. Nah, Rasul mengatakan bahwa sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang sama dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, yaitu kita diampuni. Tapi yang memaksa itu yang kata Rasulullah SAW, finar, sohibul maks finar, ya, para penarik pajak itu adanya di neraka. Jadi jangan kasih Bu putra-putra mantu, ya, adik-adik, mas-mas bekerja di perpajakan, itu haram itu. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, jika perbankan baik syariah maupun konvensional tetap ada riba, apakah kaidah fikih yang berkaitan ambil peluang keburukan lebih kecil itu dianjurkan dari keburukan yang lebih besar? Apakah bank syariah bisa digunakan dalam hal ini, mengingat di zaman ini semua kegiatan pasti membutuhkan bank? Ya, bank syariah sama bank biasa itu sama aja, ya. Bank itu satu sistem, cara kerjanya sama kayak yang tadi itu, uangnya sama, sistemnya sama, ribanya sama. Jadi bank syariah sama bank biasa itu sami mawon gitu. Malah kalau bank syariah dosanya lebih banyak, karena kalau bank biasa kan jelas-jelas haram. Kalau bank syariah ngapusi, dobol kata orang Jogja. Jadi barang haram dibilang halal. Nah, lalu kaidah itu digunakan secara ngawur, bahwa menggunakan yang mudaratnya lebih kecil daripada yang besar gitu, ya. Ya, mudaratnya lebih besar bank syariah itu, dan mudarat lebih kecil dari yang besar itu untuk sesuatu yang halal. Kalau jelas babi haram lalu ada sate babi yang keharamannya lebih kecil terus boleh gitu, ya, nggak bisa, ya kan? Kan kalau babi mentah haram, nah, kalau di sate udah agak kurang dikit lah, agak sehat, nah, nggak bisa begitu, ya. Kaidah itu hanya untuk sesuatu yang halal. Ya, berikutnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bermuamalah atau jual beli dengan dinar ataupun dirham yang sesuai syariat?
jika mencari lembaga atau instansi yang menjual belikan dinar atau dirham yang sesuai syariat, adanya di mana Ustadz? Di Jogja Baik. ataupun di Indonesia secara umumnya? Jadi sekali lagi, yang harus kita posisikan adalah bahwa emas dan perak, dinar dan dirham itu adalah uang. Jadi dinar dan dirham tidak diperjualbelikan. Tidak. Kalau ada orang memperjualbelikan dinar, bahwa itu penyimpangan. Berarti dia menjadikan komoditi. Dinar sama dengan tahu, sama dengan bakmi diperjualbelikan, ya kan? Nah, yang harus kita lakukan di menukar kertas-kertas yang batil ini, kita tukar menjadi dinar dan dirham, lalu digunakan untuk bertransaksi. Nah, cara bertransaksinya ya sama. Beli ayam yang tadinya pakai kertas, kita ganti dengan perak, ya kan? Ini kotak amal ini biasa kita isi kertas, sekarang kita isi perak. Jadi ditukarkan dulu kertasnya menjadi emas dan perak, lalu itu digunakan. Nah, tentu ini belum terbiasa, ya kan? Karena itu kita harus memperbanyak pedagang-pedagang, dokter, tukang pijat dan sebagainya yang mau menerima pembayaran dengan dinar dan dirham. Nah, kita sekarang ada pasarmuamalah.net. Silakan mendaftarkan diri di situ. Ya, hari ini sekitar 1.700-an. Ini baru 2 bulan. Nanti akan jadi 1,7 juta atau 17 juta pedagang yang menerima pembayaran dinar dan dirham. Gitu. Coba Ibu sekarang saya tanya, Ibu pilih emas apa kertas, Bu? Ya. Kalau Ibu pakai kertas, ini untuk mengasih contoh yang lain bahwa kita habis hartanya. Dalam tahun 1998 sebelum Pak Harto jatuh, ada yang ingat nggak pernah ada yang naik haji tahun-tahun itu nggak? Biaya naik haji itu cuma 7 juta rupiah. Ya, 7 juta rupiah. 1 dinar waktu itu 90.000 rupiah. Belum sampai 100.000. Jadi kalau bayar haji pakai kertas 7 juta rupiah, kalau bayar haji pakai dinar 71 dinar. Hari ini naik haji berapa, Bu? 36 juta. Jadi kalau punya terbang sampai Singapura, kepluk mulih kan 7 juta kok mau naik haji, ya kan? Sampai Singapura suruh pulang, duit kamu cuma 7 juta. Nah, kalau Ibu punya dinar, hari ini kalau naik haji cuma 13 dinar, Bu. Karena 1 dinar ini 3 juta kurang lebih. Nggak sampai 13, 12 dinar Ibu udah bisa naik haji. Jadi kalau Ibu punya 71 dinar bisa buat naik haji 5 orang. Masih sisa buat beli mendoan. Buat sangu. Di Mekah nggak ada mendoan kan? Bawa dari sini. Gitu. Jadi pilih mana, Bu? Sekarang naik haji cuma sampai Singapura suruh pulang atau jadi 5 orang, ya kan? Nah, itulah keistimewaan dinar dan dirham, gitu. Tapi ini semua harus kita mulai dari kita. Tidak akan ada orang lain yang melakukan kalau kita tidak melakukan. Tapi kalau kita melakukan, orang-orang akan meniru yang kita lakukan, ya. Jadi Nabi mengatakan akan datang zaman di mana orang-orang yang tidak punya yang kuning yaitu dinar dan yang putih yaitu dirham, hidupnya susah, kata Nabi. Betul nggak, Bu? Coba nih kalau kemarin-kemarin pada punya emas, nggak akan susah. Punyanya kertas susah, gitu, ya. Terus, oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz tadi dijelaskan kan ya, skema bank itu menerima uang dari nasabah, Ya. dan bank memberikan hutang kepada nasabah gitu ya. Itu kan itu berarti emang harta yang diterima tidak sebanding dengan yang dikeluarkan begitu ya? Iya, betul. Nah, betul. Itu misalkan semua nasabah di bank itu mengambil hartanya, anggap semua mengambil, itu apa sih yang terjadi pada bank? Apa dampaknya terhadap mereka seperti itu? Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau ada orang ngambil uang di bank bareng-bareng, nggak usah semua, 30% dari nasabah saja, apa yang terjadi? Ya, babi ngepetnya kelihatan, blingsatan, habis dia. Gitu. Itu sebabnya bank paling takut kita ngambil duit bareng-bareng, ya nggak? Ngambil 100 juta aja suruh laporan dulu, dicariin tuh di laci ada nggak ya duit ya? Gitu. Ya, duit itu nggak ada, kecuali tadi dalam bentuk byte komputer. Nah, itu yang terjadi hari ini. Kenapa tiba-tiba uang kok bisa hilang, bisa nggak ada, gitu. Ya. Yang lain silakan.
Dari Ini- uktinya? ini- Oh itu ya. Ini satu orang satu kertas pertanyaannya ada 4 pertanyaan. Hmm. Oke, saya korting 3, ngambil salah satunya aja Ustaz. Ini ada yang menarik nih. Ya, boleh silakan. Ustaz, jika toko kami mulai menerima pembayaran dengan dinar atau dirham, misal jika harganya 100.000 Ya. dan dibayarkan dengan menggunakan dirham, cukup bayar 1 dirham plus 20.000. Itu riba bukan ya Ustaz? Ya, jadi begini, apapun yang kita transaksikan dengan uang kertas, uang digital itu riba, ya kan? Nah, tapi kan ini masa transisi di mana kita ingin menghindari riba kepada yang hal. Nah, kaidah itu yang tadi berlaku. Kalau kamu belum bisa lakukan semua, jangan dibuang semuanya dalam konteks yang menjalankan halal ini. Nah, karena itu kalau transaksi kita tadi pakai dirham belum ketemu dengan barang, yang pertama kali harus kita lakukan adalah barangnya ditambah. Ya, jadi kalau baru senilai 100.000 misalnya, kalau dirupiahkan, barangnya ditambah sehingga pas menjadi 2 dirham. Nah, tapi kalau belum bisa begitu, tadi pagi saya beli kupluk tuh di apa namanya toko di Jogokarian itu, sebelahnya ada toko pakaian Bu. Saya lupa tuh namanya itu, Samase apa itu. Samase. Nah, tadi pada beli tuh ada baju gamis 2 dirham, dirham dan sebagainya. Nah, saya beli kupluk, harganya 84.000 dalam rupiahnya. Jadi saya bayar dengan 1 dirham, saya tambah rupiah 15.000. Nah, begitu caranya. Gitu. Jadi untuk sementara masih campur aduk. Ya, Berikutnya silakan. Ustaz, bagaimana cara membeli barang online dengan dinar atau dirham? Transfer mungkin maksudnya. Belum bisa. Sekarang ini pasarmuamalah.net itu adalah kumpulan toko-toko yang menerima pembayaran dengan dinar dan dirham. Tapi pembayarannya masih manual. Jadi barangnya dikirim, koinnya dikirim juga. Nah, kalau sudah dibuat sistemnya itu bisa. Tapi beda dengan sistem jual beli online yang ada sekarang. Jual beli online yang sekarang ini kan sama, kita bermain sihir, ya kan? Itu ada 4 pihak. Pembeli, penjual, kemudian marketplace-nya, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Sopian, ada macam-macam itu, ya, buka pintu. Nah, lalu ada pihak ketiga, ini yang pencurinya ini, tamu tidak diundang, yaitu apa? Bank. Oh, kita jual beli antara 2 orang di pasar, kok tiba-tiba ada pihak keempat yang harus kita pakai, ya? Ini dulu yang harus dibuang. Kita jual beli langsung, saya mau beli kambing sama Mas, ya kan? Nah, si marketplace ini nanti berfungsi sebagai wadiah namanya, di mana kita semua harus menyimpan harta kita di situ. Yang disimpan bukan angka-angka byte komputer, yang disimpan adalah koin emas dan koin perak. Jadi kalau saya bilang kepada si wadiah ini, tolong bayarkan 1 dinar saya kepada Mas Budi. Nah, maka ini dibayarkan sama wadiahnya, ya kan? 1 dinar saya diambil, dipindahkan, lalu Mas Budi kirim kambing ke saya. Nah, itu jual beli yang halal secara online. Jadi lagi-lagi memfungsikan apa yang disebut sebagai dain tadi itu, ya. Tapi transaksinya tetap dibayar dengan emas dan perak. Kartu debit juga bisa dipakai. Sekarang kartu debit kan kalau kita gosok begitu, apa tuh, jin ifrit keluar kan? Jin yang di botol itu, jin botol itu keluar. Tahu-tahu sudah lunas katanya. Nah, nanti nggak begitu. Kalau kita gosok, si wadiah ini yang memindahkan 1/2 gram perak buat bayar tol, pindah ke situ, gitu. Nah, ini jadi halal. Jadi menghalalkan transaksi yang haram itu bukan dengan mengubah-ubah akad seperti yang dilakukan oleh bank syariah sekarang, tapi memang mengubah apa yang ditransaksikan secara real, gitu. Yang lain? Ya, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah ada hubungannya hilangnya uang pada nasabah di salah satu bank dengan digunakannya untuk membayar utang negara? Wah, ini suzon ini Ustaz. Oh ya, enggak lah, itu agak beda ya. Itu hilang kan karena memang nggak ada. Itu kan cuma angka-angka aja. Walaupun nanti simsalabim sama seperti ini. Ini kalau dibelah 2, ada nggak nilainya? Nggak ada. Tapi kalau diselotip lagi, ya kan, ularnya keluar lagi. Gitu. Tadinya tali jadi ular tuh kalau diselotip.
Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menggunakan emas antam untuk mahar perkawinan, pernikahan? Saya sempat baca jika emas antam berhubungan dengan saham dan suku bunga. Terima kasih Ustaz. Ya kalau semua dikait-kaitkan ya semua ini riba tentu saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat emasnya itu sendiri ya tidak ada masalah. Emas dari siapapun, emas adalah emas. Itu dipakai buat mahar ya boleh. Hanya kita lagi-lagi harus pahami bahwa emas itu adalah uang, Bu. Jadi haram menggunakan emas untuk apapun selain sebagai uang, kecuali ibu-ibu. Ibu-ibu ini disayang oleh Allah SWT, dibolehkan menggunakan emas sebagai perhiasan. Bapak-bapak nih, wah coba berani pakai emas perhiasan. Sekarang gagah, nanti di akhirat kata Allah SWT, itu emas-emas yang tidak diedarkan, yang disimpan-simpan, yauma yuhma alaina fi nari jahannam, kata Allah SWT, nanti ketika semua dibakar di neraka jahanam, emas-emas itu dibakar, Bu, kemudian disetrikakan, ya, jibahum wa junubuhum wa duhuruhum, disetrikakan di punggungmu, di lambungmu. Hadza ma kanastum li anfusikum, itu adalah akibat dari emas yang tidak kamu edarkan, yang kamu simpan-simpan sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat emas itu hanya ada dua bentuk, tiga bentuk lah. Satu adalah biji emas, yang kedua adalah koin emas, yang ketiga adalah perhiasan emas. Nah, emas batangan itu sama dengan kertas, betul gak? Karena hilangnya emas dari peredaran di masyarakat, itu dijadikan emas batangan, ditimbun, lalu kita dikasih kertas. Mereka bilang kertas ini sama dengan emas itu, tapi emasnya buat gua saja, kamu pakai kertas saja. Nah, babi ngepet kan, Bu? Nah, itu akal bulus. Emasnya buat mereka disimpan, kita dikasih kertas. Mereka bilang kertas ini sama dengan emas. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, itu tidak masalah kalau emasnya, tapi harus dipahami kalau kita menyimpan emas, memang ada toleransinya, yaitu 20 dinar. Kalau menyimpan emas 20 dinar atau lebih, itu harus dizakati. Kalau tidak dizakati jadi setrikaan nanti di akhirat, ya. Kalau dirham 200 dirham. Gitu. Jadi kalau emasnya itu di bawah 20 dinar, yang itu berarti 80 gram kurang kalau emas zaman sekarang, ya, itu tidak masalah. Terus Berikutnya lagi nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah orang yang kerja di kantor pajak haram? Oh, orang bisa haram ya? Lah, maksudnya ini Ustaz, apa penghasilannya halal atau haram gitu? Orang yang kerja di bank. ya, Nabi sudah menyatakan ahlul mask itu sahibul maks, yaitu para petugas pajak, orang yang bekerja pajak, orang yang narik pajak, finar, hanya di neraka adanya. Gitu. Itu Rasulullah SAW. Saya hanya mengutip saja, menyampaikan. Ya, terus Berikutnya Ustaz, masih berkaitan dengan jual beli online. Bagaimana hukumnya uang elektronik seperti GoPay ataupun OVO dan lain-lainnya? Terus bagaimana hukumnya jika tabungan saya di bank akan saya belikan dinar ataupun dirham? Sedangkan Ustadz tadi bilang kalau dinar atau dirham tidak bisa diperjualbelikan. Bagaimana kalau niat saya beli dinar atau dirham agar saya terbebas dari riba bank? ya, jadi jangan dibelikan dinar semuanya. Kalau dibelikan dinar semuanya nanti dijual, ya kan? Yang harus kita lakukan adalah ditukar jadi dinar, lalu dinar ini dipakai buat bayar zakat, buat bayar mahar, buat beli kambing dan sebagainya. Jadi bertahap, jangan sekaligus. Karena zaman ini masih sebagian besar kita terlibat dengan uang kertas gitu. Jadi bertahap saja. Nah, yang pertama tadi soal online, soal electronic money. Jadi begini, tadi kan saya sudah jelaskan, asal muasal uang itu, ini tentu uang itu bukan hanya emas dan perak. Gandum adalah uang, kurma adalah uang, garam adalah uang. Tapi yang paling lazim adalah emas dan perak. Nah, lalu oleh para bankir ini ditimbun emasnya, dilebur jadi batangan, dikasih kertas. Nah, sekarang kertas pun sudah semakin sedikit, kita sudah lebih banyak berjual beli dengan pulsa elektrik. Nah, sekarang tiba-tiba ada yang namanya uang elektronik.
Kalau ini masih ada namanya Bu, rupiah, dolar, yen, ya kan? Nah, sekarang tiba-tiba ada namanya ini GoPay, ini Flash, ini OVO, ora OVO. Nah, dari mana datangnya OVO itu atau GoPay itu? Ada yang bisa kasih tahu kita dari mana datangnya? Kalau rupiah kan kita tahu datangnya dulu dari kertas, terus masih tetap dipertahankan namanya rupiah, walaupun sudah jadi pulsa elektrik. Nah, GoPay dan OVO datangnya dari mana? Ya, sihir kan? Sihir, bahkan kita nggak bisa mengidentifikasi datangnya dari mana. Kok ujuk-ujuk ada? Nah, sampean punya GoPay dari mana? Ya, beli kan? Beli pakai ini yang udah ilmu sihir ini dipakai buat beli ilmu sihir berikutnya. Nah, lalu pertanyaannya sekarang begini, begitu sampai sudah punya GoPay, punya OVO, punya Flash, bisa nggak sampean ngambil duit sampean, harta sampean? Nggak bisa kan? Nah, jadi itu yang mesti dipahami. Apa tujuan mereka membuat uang elektronik? Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu sekalian tidak bisa lagi sama sekali mengontrol, mengendalikan harta kita sendiri. Coba tadi kembali ke zaman bapak-bapak kita dulu. Ada orang lain yang bisa mengendalikan tanah, sawahnya, ladangnya, sapinya, dan ikan di kolamnya? Ada? Gak ada. Sepenuhnya hartaku adalah milikku. Mau aku apakan itu terserah aku. Mau aku sedekahkan, mau aku belikan kerbau, mau aku apakan, hartaku. Nah, sekarang mereka ciptakan ini. Lalu kemana kita menyimpan ini sekarang? Di bank. Lalu yang mengendalikan harta kita sekarang siapa? Bisa kita ambil 100% uang kita. Saya mau ambil di ATM 200 juta, bisa Bu? Gak bisa. Sudah mereka kendalikan sebagian, belum 100%. Nah, sekarang kalau berupa OVO dan GoPay, bisa kita ambil harta serupiah sekalipun. Jadi total kita nggak punya kontrol terhadap harta kita. Nah, orang dengan senang, ya itu kan nyaman sekarang. Beli jengkol di pasar aja pakai GoPay, ya kan? Tapi orang tidak sadar, lupa dia menjadi zombie. Gitu. Mau hartanya tidak bisa diambil. Nah, itulah. Yang lain, silakan. Berikutnya Ustadz, ini cukup panjang sih. Untuk menarik harta real kita, akan kita harus mengembalikan uang kertas kepada bankir dan menarik emas yang ada pada mereka. Dengan kata lain, kita memaksa mereka untuk mengeluarkan emas yang mereka timbun. Selain cara di atas, untuk memiliki emas bisa dengan cara arisan. Nah, bolehkah jikalau membuat arisan dengan yang didapatkan nanti adalah logam mulia, tapi pengambilan pemenangnya di awal? Artinya dari awal orang sudah mengetahui dia akan keluar namanya di periode keberapa dan keberapa. Jika seperti itu, tapi untuk setoran arisannya, setiap setoran arisan itu dengan menggunakan uang kertas, apakah boleh jika seperti itu Ustadz? Ya, jadi gini, transaksi itu kan jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, udah cuma itu kan. Anda berjual beli atau hutang piutang. Dan kata Allah SWT, kalau jual beli ya udah cash and carry, nggak perlu ada catatan, nggak perlu apa. Kalau utang piutang harus dicatat. Nah, sekarang arisan. Arisan ini apa ya? Jual beli bukan? Bukan. Utang piutang? Bukan juga. Jadi memang agak susah. Saya tidak tahu bagaimana memberikan hukum terhadap arisan itu ya, karena dia bukan jual beli, bukan utang piutang, bukan titipan juga, bukan tukar menukar juga. Jadi kalau kita lihat mau tahu ada riba atau tidak kan itu kita mesti cek apakah itu jual beli, simpan meminjam, pinjam meminjam, ataukah sewa menyewa atau tukar menukar. Nah, arisan itu nggak tahu saya masuk mana gitu. Satu. Nah, tapi yang kedua, kalau kita lihat substansinya, arisan dengan uang kertas itu pasti ada yang dirugikan. Betul nggak Bu? Kalau ada 12 orang arisan sebulan sekali, boboknya 1 juta. Yang dapat pertama sama yang dapat terakhir untung mana? Untung dapat yang pertama karena bisa dapat 50 kilo telur. Begitu yang terakhir cuma dapat 4 kilo telur. Ya kan? Karena itu batil, itu jelas batil. Jadi sesuatu yang merugikan satu pihak itu tidak boleh.
Nah, jadi memang cara yang benar adalah arisan itu dengan barang. Gitu. Kalau arisan beras di tahun pertama yang nerima itu 12 kilo, di akhir yang terakhir tahun kedua dapat 12 kilo. Adil nggak, Bu? Adil, 12 kilo beras dapat 12 kilo beras. Nah, begitu juga dengan emas. Arisan emas pasti adil. Nah, tadi pertanyaannya adalah pertama urunannya adalah rupiah, gitu. Lalu dibelikan emas. Nah, saya kira itu adalah untuk mengatasi bahwa jumlah emas yang diterima itu sama, berarti iurannya yang berubah-ubah, berbeda-beda. Nah, itu menurut saya itu nggak apa-apa, gitu. Karena kita tahu membayar apa saja dengan rupiah pasti begitu, gitu. Jadi tetap lebih baik diterimakannya berupa emas, walaupun iurannya berbeda-beda setiap bulan karena harga emas berubah-ubah. Lalu yang kedua soal bahwa itu diundi di awal sampai akhir, ya undian juga ada dua macam saya rasa. Ada undian yang ada unsur judinya, ada yang tidak, gitu. Kalau hanya itu pergiliran, ya saya rasa tidak ada masalah. Bergiliran siapa yang dapat duluan, gitu. Apalagi ditentukan, itu lebih baik lagi. Kamu yang pertama, kamu yang kedua, kamu yang ketiga, kamu yang keempat. Nah, itu menurut saya lebih baik, gitu. Jadi saya rasa soal arisan begitu. Terus ada lagi? Oh, silakan. Terima kasih. Ustadz, saya mau nanya. Jadi masyarakat kita kan udah tahu nih kalau kurs uang sekarang tuh panutannya itu kursnya itu dengan harga emas. Jadi kurs uang itu diganti dengan harga emas gitu. Terus kan masyarakat tuh tahu bahwa emas itu berharga gitu, tapi nggak nyadari di zaman sekarang karena kita mau tidak mau harus mengikuti pemerintah. Nah, gimana sih cara kita menyadarkan masyarakat kalau emas itu berharga gitu? Ya tadi itu dikasih contoh bahwa kalau pakai uang kertas naik haji sekarang cuma sampai Singapura, kalau pakai emas itu sampai 5 orang. Bahwa kalau kita pakai emas dulu dapat satu kambing 1500 tahun yang lalu, sekarang tetap dapat kambing. Nah, itu cara salah satu untuk menjelaskan, gitu. Selebihnya ya kita beri contoh yang sudah mengerti, mencontohkan menggunakan uang emas dan perak kepada yang belum ngerti, ya kan? Kan kalau kita cuma diskusi begini, ngaji gini, mau setiap hari kita ngaji juga nggak ada manfaatnya apa-apa. Tapi kalau besok diamalkan, nanti orang-orang akan mengerti, gitu, bahwa emas itu lebih berharga daripada kertas. Kalau masih nggak ngerti juga, sampean ambil ini kertas ini, terus dibagi-bagi, dirobek jadi 10 lembar. Sama ambil emas 1 kilo, dibagi-bagi untuk 10 orang. Orang pilih mana? Ya kan? Itu. Jadi contohkan aja. Berikutnya. Iya, saya selesaikan yang di kertas dulu ya. Ini terakhir. Ngapunten bagi yang lain yang tidak saya bacakan pertanyaan di kertas karena sudah terwakilkan oleh jawaban pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu. Ini terakhir yang di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Setahu saya bentuk emas dan perak sekarang sudah banyak diwujudkan dalam bentuk perhiasan. Apakah jual beli menggunakan emas atau perak tadi yang dalam bentuk perhiasan itu boleh dalam syariat Islam, Ustaz? Terima kasih. Ya perhiasan namanya aja perhiasan, buat hiasan, ya kan? Kalau jual beli pakai apa? Pakai uang. Jadi yang dipakai sebagai alat jual beli itu uang, dan uang itu sudah tertentu. 1 dinar adalah 4/4 gram emas 22 karat. Jadi ke Amerika 1 dinar ya 4/4 gram 22 karat, gitu ya. Jadi uang itu harus terstandar. Jadi disebut 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, orang ngerti. Tapi kalau dibilang saya mau beli bayar pakai kalung atau pakai gelang, nggak jelas, gitu, nggak ada standarnya. Bahwa kalung dan gelang itu ada harganya, ada nilai, ya tentu, gitu. Tapi dia bukan uang, gitu. Jadi menyulitkan di dalam bertransaksi karena dia tidak terstandar sebagai satuan hitung dalam jual beli. Ya, silakan. Sebelumnya
Ini saya jadikan pertanyaan terakhir, nggak apa-apa Ustaz? Boleh. Ya, supaya ada persiapan buat jenengan ke bandara nantinya. Ya, baik. Oh iya ya, saya harus berulang ya. Iya betul, 5:30 saya harus pulang nih, baru ingat saya tuh. Terus silakan Mas. Ya, singkat saja ya. Jadi saya pernah mendengar dalam satu kajian atau sebuah hadis gitu ya, bahwasanya diterangkan bahwasanya salah satu sebab seseorang tidak masuk surga itu karena hutang, Ustaz. Ya. Dan saya kira semua kita punya hutang gitu sekarang. Lah bagaimana konteks hal tersebut, Ustaz? Saat ini kan kita kan kondisinya dalam kasus ini adalah kita punya utang semua nih, gitu. Dan bagaimana gitu dengan hal tersebut gitu, Ustaz? Itu aja sih, Ustaz. Terima kasih. Ya, saya kira itu benar. Nabi mengatakan ya, bahkan orang yang berjihad saja tidak boleh kalau masih punya hutang. Dan Nabi mengatakan bahwa hutang itu akan menjadi palang pintu surga. Ya, semua sudah komplit, tapi ternyata masih ada utang nggak dibayar, pintu surga tidak terbuka. Dan kita kan ngerasakan susahnya setengah mati nagih hutang, ya kan? Malah kita yang dimarahin sama orang yang punya utang, gitu. Dan Nabi mengatakan, Nabi selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai saya terjebak utang. Lalu Siti Aisyah kalau nggak saya tanya, kenapa nanya? Nabi selalu berdoa supaya tidak terjebak pada hutang. Nabi mengatakan orang yang berhutang itu kalau dikasih amanah dia nggak bisa. Dan orang berhutang itu akan jadi tukang bohong. Jadi dia kemuliaannya sebagai manusia itu turun, ya. Malam hari gelisah, siang hari lupa saya malu atau apa gitulah. Nah, jadi memang hutang ini masalah yang sangat serius. Jadi barang siapa masih punya hutang, cepat-cepat lunasi. Jangan dikira orang yang diutang itu nggak butuh duitnya, ya. Semua orang butuh duit kan, gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya tadi bagaimana kondisi hari ini? Ya kita tahu bahwa kebanyakan orang punya hutang, tapi tidak semua berhutang. Jadi kebiasaan buruk hutang ini harus disembuhkan, karena kebiasaan hutang ini penyakit, Bu. Penyakit orang modern. Orang hutang dulu itu, bahkan yang dimaksud Nabi itu, yang disebut hutang itu bukan kayak orang sekarang ini, mau beli motor utang, mau beli kulkas utang, mau beli rumah utang, mau beli mobil utang. Bukan utang itu. Yang dimaksud Nabi itu utang yang orang mau makan nggak punya beras, dia pinjam ke beras tetangganya seliter, besok dikembalikan. Orang mau beli sesuatu nggak punya, terpaksa dia meminjam. Nah, hutang yang begitu bukan model hutangnya orang zaman sekarang. Bayangkan apa artinya hutang orang zaman sekarang yang menjadi kebiasaan sangat buruk, beli mobil utang, beli rumah utang, bayar sekolah utang, semuanya utang, gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini memang agak sulit untuk menentukan misalnya bahwa orang yang berhutang itu berhak atas zakat. Nah, padahal yang dimaksud di dalam kaidah orang yang berhutang berhak bayar zakat itu orang yang berhutangnya kayak tadi itu, nggak punya beras, pinjam beras dan sebagainya. Tapi kalau hutangnya hutang buat beli rumah, hutang buat beli mobil, ya tentu dia bukan mustahik, ya kan? Malah sebaliknya dia mungkin berkewajiban zakat, karena walaupun dia punya utang, mungkin dia punya tabungan segitu banyaknya, gitu. Nah, jadi adapun yang dimaksud tadi surat uang ini adalah surat hutang, nah ini adalah status uang yang kita punya. Bukan berarti bahwa ini utang kita, ini kan utang orang lain. Tapi yang bawa sama kita, yang tetap membuat dia tidak halal untuk jual beli. Ya. Jadi kalau kita lihat di bank sentral, neraca bank sentral, uang beredar itu adalah liability, hutang. Gitu. Jadi status hukum uang kertas ini sebagai hutang itu tetap. Gitu. Itu sebabnya agak absurd ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa uang kertas ini halal karena uang kertas ini sama dengan emas. Nah, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia tidak paham apa itu uang kertas, asal muasalnya dari mana, atau yang kedua ya dia punya kepentingan. Mungkin karena dia menjadi dewan syariahnya bank, mungkin dia menjadi konsultannya bank dan seterusnya, ya. Nah, jadi hanya ada dua kemungkinan itu. Tapi ya ini hutang, gitu. Nah, dalam hal pertanyaan tadi bagaimana kita sebagai orang yang berhutang harus dipilah-pilah. Kalau hutangnya betul karena nggak punya beras pinjam beras, yaitu berhak atas zakat.
Tapi kalau hutangnya karena beli mobil, beli rumah, beli rumahnya 2 lagi, ya kan? Ya itu tidak terkategorikan sebagai orang yang berhak atas zakat gitu. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair kami ucapkan kepada Ustadz Zaim Saidi atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan dan keberkahan dari waktu yang kita luangkan untuk bermajelis ilmu pada sore hari ini. Baik, kita tutup kajian sore hari ini dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.